Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Putra Hadi dari Kimia Dasar Kelas A dengan NIM 333210109. Di sini saya akan membahas elektrokimia bagian 1. Dalam elektrokimia, saya menjelaskan 8 submateri. Yang pertama ada definisi elektrokimia, kedua ada sel elektrokimia, ketiga ada komponen sel elektrokimia, keempat ada sel elektrolisis, kelima komponen sel elektrolisis, keenam hukum Faraday, ketujuh sel Volta atau Galvani, ke-8 penulisan notasi sel. Yang pertama ada definisi elektrokimia. Elektrokimia ialah merupakan salah satu cabang dari ilmu kimia yang berhubungan dengan energi listrik dan aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Berikut merupakan gambar dari elektrokimia. Sel elektrokimia dibagi dua jenis. Yang pertama, sel Volta merupakan sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik secara spontan dari reaksi kimia yang terjadi dalam larutan. Contoh sel Volta adalah baterai listrik. Kedua, yaitu sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel yang mengalami reaksi kimia ketika arus listrik dialirkan ke sel tersebut. Contoh sel elektrolisis adalah penguraian garam menjadi unsur pembentuknya, yaitu natrium dan klorin. Komponen sel elektrokimia atau ada 5 yang digambar tadi. Pertama itu jembatan garam, sumber listrik keluar, elektroda, voltmeter, dan elektrolit. Kita masuk ke sel elektrolisis. Definisi elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik pada sel elektrolisis. Reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu energi listrik diubah menjadi energi kimia. Berikut merupakan gambar dari komponen-komponen elektrolisis. Komponen sel elektrolisis yaitu ada 4. Pertama sumber arus, anoda, katoda, dan elektrolit. Itu pada gambar tadi ya. Kita masuk ke hukum Faraday. Hukum Faraday merupakan hukum dalam ilmu kimia yang ditemukan oleh Michael Faraday, ilmuwan asal Inggris. Hukum ini menjelaskan tentang hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektroda dengan muatan listrik yang digunakan. Pertama ada hukum Faraday. Hukum Faraday itu kan bagi dua ya. Pertama, hukum Faraday 1. Merupakan massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Jadi dapat disimpulkan massa zat berbanding lurus muatan listrik dalam elektron W berbanding lurus dengan Q. Dengan Q menunjukkan besarannya muatan listrik di suatu titik dikawat jika listrik ampere melewati selama T detik secara otomatis Q sama dengan ampere per detik dengan I atau listrik atau ampere dan T waktu atau detik. Sehingga persamaan di atas dapat dituliskan menjadi W massa zat berbanding lurus dengan ampere kali detik. Kita masuk ke hukum Faraday 2. Massa zat yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan massa zat ekuivalen zat. Di dalam hukum Faraday 2 dinyatakan bahwa massa yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat. Massa zat berbanding lurus dengan ekuivalen zat. W berbanding lurus dengan ME, massa ekuivalen. Massa ekuivalen ini itu apa? Massa ekuivalen adalah zat massa atom relatif dibagi dengan perubahan bilangan oksidasi atau muatan ionnya. Me itu adalah air atau bilox atau muatan ion. Sel Volta atau Galvani. Sel Volta adalah alat yang dapat menghasilkan listrik berdasarkan pada reaksi redoks elektrokimia. Sel Volta terdiri atas 2 elektroda yang terhubung dan dapat menghasilkan listrik, jembatan garam, dan juga larutan elektrolit tempat elektroda ditempatkan. Prinsip kerja sel Volta adalah pemisahan reaksi redoks menjadi 2 bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Anoda dan katoda dicelupkan dalam elektrolit dan dihubungkan dengan jembatan garam dan sirkuit luar. Penulisan notasi sel. Cara menuliskan notasi sel Volta elektrokimia bersama reaksi. Contoh soal kimia
Reaksi redoks yang terjadi dalam sel elektrokimia dituliskan dengan hukum tertentu, misalnya sel elektrokimia yang disusun dari elektroda Zn dalam larutan ZnSO4 dan elektroda Cu dalam larutan CuSO4. Aturan penulisannya selnya sebagai berikut. Zn batas fasa Zn2 dipisahkan dengan sisi luar Cu2 plus Aki plus Cus. Reaksi pada anoda dituliskan terlebih dahulu, diikuti reaksi pada katoda. Kedua sisi dipisahkan oleh dua buah garis yang menyatakan rangkaian dalam dan rangkaian luar. Zn berfasa Zn2 itu bagian dalam, bagian luarnya Cu2 plus Aki dibatasi Cus, anoda rangkaian katoda. Terminal sel atau elektroda dituliskan di ujung-ujung notasi sel. Garis tunggal antara elektroda dan larutan menyatakan batas fasa padat dan cair. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.